tengah sawah yang tenang dan rindangnya pepohonan di desa Tambak Rejo, Jombang, pada hari Selasa Kliwon 24 Zulqa'dah 1287 Hijriah, lahirlah seorang anak yang kelak menjadi mercusuar peradaban Islam Nusantara, Hadratus Syekh Kiai Haji Muhammad Hashim Asy'ari, putra ketiga dari pasangan Kiai Asy'ari dan Nyai Halimah ini tumbuh dalam lingkungan pesantren Gedang, lingkungan yang kelak menanamkan benih keilmuan dan keteladanan. Sejak usia 6 tahun, Hashim kecil telah merasakan kehidupan pesantren sesungguhnya di desa keras. Di sana, ayahnya mendirikan pesantren, menyebarkan Islam, membina masyarakat. Bersama tanah yang diwakafkan oleh kepala desa, sebuah rumah, masjid, dan pondok menjadi saksi langkah awal perubahan besar dari tempat kecil yang sederhana. Di usia belia sebelum menginjak dewasa, Kiai Hashim telah menempuh jalur lelaku ilmu. Ia berkelana ke pesantren Wonokoyo, Langitan, Tenggilis, Kademangan Bangkalan, hingga Siwalan Panji. Jejak langkahnya tidak berhenti di Nusantara. Langkah kaki beliau kemudian sampai di Tanah Haram, Makkah dan Madinah, pusat keilmuan Islam dunia. Di sana, Kiai Hashim belajar kepada ulama-ulama besar dunia. Tak sekedar menimba ilmu, beliau bahkan dipercaya mengajar di Masjidil Haram di usia yang masih muda. Murid-muridnya datang dari berbagai penjuru dunia, termasuk kelak para tokoh besar Nahdlatul Ulama. Tahun 1899, di tengah dinamika kolonial dan kebangkitan nasional, pesantren Tebu Ireng dibangun. Bukan sekedar tempat belajar, Tebu Ireng adalah benteng akidah, pusat kebangkitan, dan mercusuar perjuangan umat. Pesantren ini tumbuh dengan semangat pengasuhan, membangun akidah umat, dan menyiapkan generasi yang mandiri dan berilmu. Melalui gerakan Taswirul Afkar dan Nahdlatul Wathon, Kiai Hashim mempelopori kebangkitan nasional berbasis pesantren. Lalu, pada tanggal 31 Januari 1926, Nahdlatul Ulama resmi berdiri, sebuah organisasi ulama terbesar di Asia yang lahir dari kebeningan istikharah. Pasca wafatnya Hadratus Syekh pada tahun 1947, kepemimpinan Tebu Ireng terus bergulir dari Kiai Wahid Hashim, Kiai Abdul Karim, Kiai Baidbawi, hingga Kiai Abdul Khalik. Mereka semua merancang visi besar, mengintegrasikan sistem pendidikan klasik dengan madrasah formal, dari sifir hingga sanawiyah, dari madrasah hingga universitas, dari musyawarah kitab hingga mencetak guru-guru bangsa melalui madrasah muallimin. Tebu Ireng tak hanya tempat belajar, ia menjadi ekosistem keilmuan, tempat tumbuhnya penghafal Al-Quran, pengkaji turoth, dan pelopor pendidikan modern. Gedung-gedung dibangun, madrasah dikembangkan, dan perpustakaan serta laboratorium dihadirkan. Tahun 1967, Pak Ud Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim memimpin Tebu Ireng. Di sisi lain, Tebu Ireng menjadi pusat transformasi besar, dimulai dengan berdirinya Universitas Hashim Asy'ari, lalu disusul dengan Madrasatul Hufadz, sekolah persiapan, dan program-program pendidikan berbasis kebutuhan zaman. Setelah 41 tahun menjabat, tepatnya tahun 2006, Gus Solah, seorang arsitek dan aktivis nasional, meneruskan estafet kepemimpinan. Beliau membawa semangat baru, reformasi organisasi, pembaruan manajemen, pendirian unit-unit pendidikan baru, dan penguatan infrastruktur menjadi tanda arah baru
Tebu Ireng di era 4.0. Kini, Tebu Ireng bukan hanya pesantren. Ia adalah pusat pengembangan ilmu integratif, menggabungkan kitab kuning dan kecerdasan digital, menyatukan nilai-nilai klasik dan inovasi modern, membangun manusia yang seimbang, alim, bijak, dan siap membangun peradaban. Cabang-cabang Tebu Ireng kini hadir di berbagai penjuru negeri, menghadirkan pendidikan Islam berkualitas untuk seluruh lapisan masyarakat, dari kota besar hingga pelosok desa. Gagasan besar Kiai Haji Abdul Hakim Mahfudz mewarnai langkah Tebu Ireng hari ini. Ia menghidupkan program diniyah, memperkuat Ma'had Ali, membangun SMP dan SMA Sains, serta merancang sistem manajemen masa depan menuju Tebu Ireng 150 tahun. Tebu Ireng adalah lentera ilmu dan perjuangan yang tak pernah padam. Dari tangan-tangan para kiai, doa para santri, dan semangat umat yang tak berhenti berharap. Tebu Ireng bukan sekedar pesantren. Ia adalah sejarah yang terus menulis masa depannya sendiri.